Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare atau membandingkan HP 2 jutaan dari si oranye dan si kuning, yaitu ada Xiaomi Redmi 10 dan Realme C25s. Kenapa kita compare kedua HP ini? Karena keduanya ini dijual dengan harga yang cuman beda sedikit. Realme C25s dijual dengan harga 2,4 juta dengan kapasitas 4/128 GB. Sedangkan untuk Redmi 10 di sini memiliki dua varian, yaitu ada RAM 4/64 GB yang dijual dengan harga 2,1 juta dan varian RAM 6/128 GB yang dijual dengan harga 2,5 juta. Tapi yang akan kita compare kali ini adalah varian RAM 6 GB aja, supaya untuk harganya tidak terpaut jauh dari Realme C25s. Jadi untuk harganya ini cuma beda 100 ribuan aja. Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita bahas kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan worth it yang mana untuk dibeli. Dari tampilan desain dan tata letak sudah jelas ya, Redmi terlihat lebih cakep dan mewah di sini karena memiliki tatanan atau look yang lebih kekinian. Dari tampak belakang juga terlihat lebih clear dan simple. Cuman ada framing kamera yang menampung 4 lensa. Sensor sidik jari terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power, yang dimana ini sangat mempermudah dalam penggunaan dibandingkan sidik jari yang terletak di bagian belakang bodi. Sedangkan untuk desain dari Realme C25s terlihat biasa saja dan terkesan monoton di sini. Karena desainnya ini sama saja dengan Realme C series kebanyakan, jadi nggak berasa ada yang wah atau spesial. Tapi ini kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut kamu bagaimana, silahkan tulis saja di kolom komentar. Untuk bagian depan atau display, lagi-lagi Redmi terlihat lebih cakep di sini karena sudah menggunakan konsep punch hole display. Sedangkan untuk Realme C25s masih menggunakan konsep water drop screen. Untuk ukuran layarnya sendiri, kedua HP ini sama-sama memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch dengan panel layar IPS LCD. Bedanya di sini Redmi 10 sudah didukung dengan refresh rate hingga 90 Hz dan resolusi layar yang sudah Full HD+ 1080x2400 pixel. Sedangkan untuk Realme C25s memiliki refresh rate yang cuma 60 Hz aja dan resolusi layar yang masih HD+ 720x1600 pixel. Tapi walaupun demikian, untuk masalah kontras dan warna, kedua HP ini sudah sama-sama bagus serta nyaman saat dipandang. Tidak terlihat perbedaan yang menonjol antara layar Full HD+ di HP Redmi dan layar HD+ di HP Realme. Malah kalau kita perhatikan secara seksama saat digunakan buat nonton, Realme terlihat lebih bagus di sini karena memiliki komposisi warna yang lebih tajam. Sedangkan untuk Redmi memiliki komposisi warna yang lebih kuning di sini. Dan untuk kelebihan lainnya, di sini Realme C25s sudah disertifikasi oleh TÜV Rheinland, bikin HP ini lebih kuat dan tahan banting pastinya. Sedangkan untuk kelebihan di Redmi 10 sudah dilengkapi dengan IR Blaster atau sensor remote dan dual speaker. Tapi walaupun demikian, untuk hasil suara output speakernya tidak ada perbedaan yang signifikan, walaupun Realme masih mono speaker. Harga 2 jutaan bukanlah perkara yang mudah karena banyak banget opsi dan pilihannya. Mulai dari Oppo, Vivo, Samsung, Realme. Beli HP di range harga 2 jutaan bukanlah perkara yang mudah karena banyak banget opsi dan pilihannya. Mulai dari Oppo, Vivo, Samsung, Realme, dan pokoknya untuk urusan desain dan tampilan, baliknya sih tergantung selera masing-masing aja sebenarnya. Karena setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau kamu mau desain yang lebih kekinian dan menang banyak, Redmi lebih unggul di sini. Geser ke bagian spesifikasi dan performa, di sini Redmi 10 memiliki kapasitas RAM sebesar 6 GB dengan internal memorinya 128 GB. Sedangkan untuk Realme C25s dibekali dengan RAM sebesar 4 GB dengan internal memorinya 128 GB. Untuk chipsetnya, Redmi 10 menggunakan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 12 nanometer dengan jenis GPU Mali G52 MC2. Sedangkan untuk Realme C25s menggunakan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 12 nanometer dengan jenis GPU sama dengan Redmi, yaitu Mali G52 MC2. Untuk ketahanan baterai, Redmi 10 dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang sudah didukung dengan fast charging 18 Watt. Sedangkan untuk Realme dibekali dengan kapasitas baterai yang jauh lebih besar di sini, yaitu 6000 mAh dengan pengisian yang juga sudah fast charging 18 Watt. Untuk spesifikasi yang ditawarkan ada plus dan minus di sini. Redmi unggul dari kapasitas RAM yang lebih besar, sedangkan Realme unggul dari kapasitas baterai yang lebih besar dan awet pastinya.
Dan untuk urusan UI-nya, di sini Redmi 10 berjalan di Android 11 basis MIUI 12.5. Sedangkan Realme C25S berjalan di Android 11 basis Realme UI 2.0. Untuk urusan UI atau tampilan, kedua HP ini sudah sama-sama memiliki user interface yang kekinian. Banyak fitur menarik di dalamnya dan gampang untuk di custom-custom. Jadi cocok banget buat kamu para jiwa muda atau kamu yang anaknya gampang bosenan. Tapi kalau kamu mau UI yang lebih stabil dan gak banyak drama, Realme UI lebih oke menurut saya. Karena biasanya MIUI di HP Redmi itu terkadang sering banyak drama dan kurang stabil. Jadi kurang greget aja rasanya. Padahal untuk tampilannya itu sudah keren banget. Atau mungkin kalau di antara kamu ada yang menggunakan Realme UI atau MIUI di HP Redmi, kamu bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Dan untuk urusan performanya, karena keduanya menggunakan chipset dan jenis GPU yang sama, jadi yang saya rasakan saat main game juga kurang lebih sama. Buat main game berat seperti PUBG Mobile, kedua HP ini sudah menghasilkan setting grafik yang tinggi, Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Yang saya rasakan saat gameplay baik Redmi atau Realme sudah sama-sama nyaman dan lancar. Cuman yang sedikit bikin beda adalah tingkat responsif sensor giroskopnya. Karena kedua HP ini belum dilengkapi dengan sensor giroskop hardware, adanya cuman software atau virtual aja. Yang saya rasakan di Redmi 10 berasa sedikit delay saat kita gunakan giroskopnya dan sedikit mengurangi kenikmatan saat gameplay. Sedangkan untuk Realme C25S walaupun giroskopnya cuma software, tapi untuk tingkat responsifnya lebih cepat dan ngebut dibanding Redmi 10. Dan dari apa yang saya rasakan, Realme C25S berasa lebih ngebut dan lancar untuk jenis game seperti ini. Tapi untuk game yang lebih ringan dan gak butuh giroskop seperti Mobile Legends misalnya, baik Redmi atau Realme sudah sama-sama lancar di sini. Setting grafiknya juga tinggi, sudah bisa sampai ultra dan sudah support mode high frame rate. Dari segi spesifikasi dan performa, Redmi cuma unggul di kapasitas RAM yang lebih besar ternyata. Sedangkan untuk Realme C25S unggul dari kapasitas baterai yang lebih besar, UI yang lebih stabil, dan performa yang lebih lancar. Ini kalau dari apa yang saya rasakan selama melakukan pengujian menggunakan kedua HP ini. Untuk poin yang terakhir, kita akan bandingkan dari segi kameranya. Dan untuk urusan kamera, di sini Redmi 10 sudah menggunakan setup quad kamera, sedangkan Realme C25S masih menggunakan setup triple kamera. Di Redmi 10 memiliki 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Sedangkan untuk Realme C25S memiliki 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sama dengan Redmi, sebesar 8 megapiksel. Dari jumlah dan megapiksel kamera, di atas kertas Redmi lebih unggul di sini karena memiliki lensa yang lebih lengkap dan resolusi kamera utama yang sedikit lebih besar. Tapi walaupun demikian, untuk fitur kamera yang ditawarkan, keduanya ini sudah sama-sama memiliki fitur yang lengkap dan komplit. Di Redmi 10 selain foto dan video, di sini masih ada foto profesional dan foto potret atau bokeh. Di bagian lainnya masih ada foto mode malam, foto 50 megapiksel, video pendek, foto panorama, video slow motion, dan selang waktu. Sedangkan di Realme C25S selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam, foto potret, dan foto 48 megapiksel. Di bagian selengkapnya masih ada video slow motion, selang waktu, mode pakar, foto panorama, dan foto ultra makro. Di sini yang perlu diingat untuk perekaman videonya, kedua HP ini sama-sama belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Dan untuk hasil jepretan kameranya lebih bagus mana, kamu bisa nilai dan lihat dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau menurut saya, baik Redmi maupun Realme sudah sama-sama menghasilkan jepretan gambar yang bagus. Yang bikin beda cuma komposisi warnanya saja. Dan di sini kalau yang saya lihat untuk kamera belakangnya, Realme memiliki komposisi warna yang lebih hidup dan sedikit lebih tajam dibanding Redmi. Ini kalau dari apa yang saya lihat. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, keduanya sih sudah sama-sama bagus dan bisa diandalkan. Sekali lagi yang bikin beda cuma komposisi warnanya saja. Jadi tinggal disesuaikan saja kamu lebih suka komposisi warna yang mana. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Yang sebelah kiri menggunakan Xiaomi Redmi 10 dan yang sebelah kanan menggunakan Realme C25S. Ini untuk di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Untuk resolusinya sama 8 megapiksel. Jadi kamu bisa bantu koreksi dan lihat lagi kira-kira untuk hasil warnanya dan kualitas suaranya itu lebih oke dan bagus yang mana. Kalau yang saya lihat dari preview layarnya itu untuk warnanya di Redmi cenderung lebih kuning, sedangkan di Realme C25S itu cenderung lebih merah. Tapi silakan kamu nilai saja untuk hasil akhirnya.
Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau kita cuma lihat angka di atas kertas, Redmi lebih menang banyak di sini. Mulai dari segi desain, spesifikasi, hingga kameranya. Tapi setelah saya lakukan pengujian langsung terhadap kedua HP ini, ternyata Redmi tidak selalu unggul. Untuk urusan desain, Redmi memang lebih cakep karena memiliki desain yang lebih mewah dan kekinian. Tapi untuk urusan performa, yang saya rasakan, Realme lebih nyaman saat digunakan buat main game. Walaupun RAM-nya cuma 4GB. Selain itu, Realme juga memiliki UI yang lebih stabil. Dari segi kamera, Redmi lebih unggul karena memiliki lensa yang lebih lengkap. Tapi untuk hasil jepretan kameranya, Realme lebih cakep menurut saya. Jadi untuk kesimpulannya, kalau kamu lebih mengutamakan desain yang mewah, spesifikasi di atas kertas lebih menang banyak, dan lensa kamera yang lebih lengkap, Redmi 10 bisa kamu jadikan opsi atau pilihan. Tapi kalau kamu lebih mengutamakan kenyamanan saat penggunaan atau user experience yang menyenangkan, Realme lebih oke di sini karena memiliki UI yang lebih stabil, kapasitas baterai yang lebih besar, dan hasil kamera yang juga lebih bagus. Pokoknya yang paling penting disesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera kamu yang mana. Karena pada dasarnya semua produk punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada produk yang sempurna, yang ada hanyalah produk yang cocok buat kamu. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang kedua HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin kamu menggunakan salah satu HP ini, kamu juga bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.